Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan Bahlil Lahadalia menjadi satu-satunya calon Ketua Umum yang akan diusung dalam Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golkar. Bahlil menjadi calon tunggal sebagai Ketum Golkar periode 2024-2029. Usai Ridwan Hizam dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak lolos dalam tahap verifikasi. Bahlil Lahadalia dinilai memenuhi syarat sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar karena pernah menjadi Bendahara Umum Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Papua. Kita mengetahui bahwa hanya satu nama yang lolos atau memenuhi syarat dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar melalui SC sebagai caketum. Hanya satu, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. Sehingga karena hanya satu, logis saja bahwa nanti dalam Munas kita akan segera memutuskan dan menetapkan Bapak Bahlil sebagai ketua umum kita ke depan. Rapimnas dan Munas Partai Golkar diselenggarakan setelah Erlangga Hartarto menyatakan mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar pada pekan lalu. Alasan mundurnya Erlangga dari Ketua Umum yang telah diembannya selama 7 tahun itu adalah demi keutuhan Partai Golkar. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya percaya dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar yang kita cintai ini. Senin malam, Bahlil Lahadalia mendaftar sebagai kandidat Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil mengklaim telah didukung 469 dari total 558 suara. Saya membawa dukungan 469 suara, pemilih suara dari total 558. Artinya sudah melebihi dari hampir 80%. Saya juga membawa surat pernyataan tidak pernah masuk di partai lain dengan mengikuti PDLT. Dan yang berikut, saya juga membawa KTA saya. Dan saya pikir ini sebagai bentuk ikhtiar. Sebelum Bahlil, kader Golkar yang turut mendaftar ialah Ridwan Hisham. Namun, Ridwan tak lolos verifikasi. Munas Partai Golkar akan mensahkan dan menetapkan Bahlil Lahadalia untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar untuk 5 tahun mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Munas Partai Golkar berlangsung selama 2 hari. Lalu kapan pengesahan Ketua Umum Partai Golkar yang baru? Kita sapa jurnalis Kompas TV sudah ada di Putu Trisnanda di Senayan, Jakarta. Putu, kapan tepatnya penetapan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru, Putu? Ya, selamat petang, Cynthia dan juga saudara. Sampai dengan saat ini tentu saja ada 2 agenda. Kalau pertanyaannya adalah kapan Bahlil Lahadalia yang merupakan calon tunggal akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto, tentu jawabannya adalah besok. Karena kalau melihat bagaimana agenda dari Munas Golkar yang ke-11 ini sendiri, pada hari ini sebetulnya agendanya adalah mendengarkan laporan-laporan kerja, baik itu di tingkat DPP ataupun juga di tingkat daerah, DPD, untuk pengurus periode 2019 sampai dengan 2024. Sementara nanti malam hari sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat ini akan juga dilaksanakan penutupan agenda pertama, di mana nanti seluruh pengurus ini akan memutuskan apakah menerima pandangan umum kemudian juga laporan kerja
bagi para pengurus yang sudah menjalankan tugas-tugasnya pada periode sebelumnya, yakni pada periode 2019 sampai dengan 2024. Di tanggal 21 Agustus 2024 barulah ini pembahasan mengenai Ketua Umum pengganti Erlangga Hartarto yang secara resmi begitu, karena kalau sekarang masih PLT oleh Agus Gumiwang, nanti baru pada tanggal 21 Golkar akan memiliki Ketua Umum yang baru sampai dengan nanti periode selanjutnya. Karena kalau kita lihat di agenda ataupun juga rundown acara, nanti pada jam 19.00 ini juga nanti akan ada tamu, yakni Presiden Joko Widodo dan juga sebagai Presiden, kemudian ada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan hadir untuk mendengarkan bersama-sama bagaimana hasil ataupun juga penutupan dari Munas Golkar. Nah, jadi sebelum waktu itu Golkar akan sudah memiliki Ketua Umum yang baru dan Bahlil Lahadalia ini akan dilantik. Tapi Cynthia, sebelum kita membahas yang besok-besok, sebetulnya yang ramai ini juga ada beberapa hal pada hari ini. Salah satunya adalah tadi kalau kita lihat bagaimana saat pembukaan Munas ke-11 Golkar ini sudah ada petinggi-petinggi partai, tentu saja ada Ridwan Kamil yang didukung Kim Plus untuk maju sebagai Bacagub bersama dengan Suswono sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta oleh Kim Plus. Kemudian juga tadi kita lihat ada Bahlil sebagai calon ketua umum, ada Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum, tapi Erlangga Hartarto yang katanya mundur demi kebaikan Partai Golkar ini nampak absen di Munas Golkar kali ini. Kalau tadi saya coba konfirmasi secara langsung kepada Erlangga Hartarto, memang katanya baik hari ini dan juga besok Erlangga ini tidak akan hadir. Apa pertimbangannya? Apakah ada kegiatan lain dan hal yang lain-lain? Ini tidak disampaikan secara langsung begitu ya oleh Erlangga, tapi yang pasti Erlangga memilih untuk tidak hadir. Yang kedua yang juga menjadi sorotan dan dinantikan oleh publik adalah santernya isu bahwa nanti keluarga dari Presiden Joko Widodo, entah itu Presiden Jokowi atau sang putra Gibran Rakabuming Raka yang sampai dengan saat ini belum mengenakan jaket apapun, masih setelah berpisah dengan PDI Perjuangan ini belum memiliki partai, ada kemungkinan bergabung dengan Partai Golkar yang sudah juga membuka pintu, dipersilahkan jika mau bergabung dan mendapatkan posisi penting. Ini yang kemudian menjadi sorotan. Apakah ada pembahasan ADART yang nantinya akan diganti? Karena di dalam aturan partai yang termaktub dalam ADART ini ada pasal yang membahas syarat menjadi ketua umum khususnya adalah pernah menjadi pengurus selama 5 tahun. Kemarin Bahlil sempat dipertanyakan layak atau tidak, memenuhi syarat atau tidak, dan sudah disampaikan bahwa Bahlil pernah mengurus Partai Golkar menjadi ketua DPD Papua sehingga kemudian menjadi layak. Nah, kalau poin tersebut digantikan berarti ada kemungkinan atau kans di mana para pemain baru yang masuk ke dalam partai ini bisa menjadi pimpinan partai. Apakah partai yang berlambang beringin ini akan tetap bersama Bahlil sampai dengan periodenya selesai begitu ya, setelah dipilih lewat Munas ke-11, atau justru ada wajah-wajah baru yang nanti akan mendapatkan posisi-posisi tinggi. Nah, ini yang nanti bisa kita lihat bagaimana pergerakannya Cynthia dan juga saudara di Munas hari ini dan juga besok. Tapi yang pasti baru ada yang seru-seru begitu di Munas hari kedua, karena hari ini sifatnya masih internal, di mana pembahasan masih soal seputar laporan kerja dari kepengurusan sebelumnya, yakni periode 2019 sampai dengan periode 2024. Cynthia. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Munas Partai Golkar di JCC Jakarta. Terima kasih Putu. Saudara, hari ini